Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih memberikan kita sebuah kenikmatan yang besar, yaitu nikmat kita bisa berkumpul, bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan janganlah kita sampai menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang beruntung itu adalah mukmin yang hidupnya tidak terlepas dari 4 hal. Sebagaimana para nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatullahu alaihim wasallam, yang hidup mereka tidak terlepas dari 4 hal. Pertama, seorang yang beruntung itu adalah orang yang mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengejar ilmu yang Allah berikan kepada hambanya, orang-orang yang haus akan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Inilah orang yang beruntung. Inilah orang yang berbahagia ketika dia berada di dunia. Dia terus menggali, dia terus mengejar firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus mencari ilmunya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengimani Allah akan zat-Nya, akan sifat-sifatnya, akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui syariat apa yang harus dia jalankan, amalan apa yang harus dia kerjakan, dan dia mengetahui siapa nabi yang membawa syariat ini kepada dia. Maka ketika seseorang diberikan ini, ketika seseorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang syariat agama ini, hukum-hukumnya, maka terjadilah dia orang-orang yang beruntung.
Jadilah dia orang-orang yang beruntung. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Coba bayangkan betapa banyak keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang diberikan ilmu. Belum dia diberikan ilmu, masih mengejar ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan iming-iming surga untuk dia. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan, tujuannya untuk menuntut ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, dengan mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan iming-iming surga kepada orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang menuntut Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu syar'i tersebut, maka penduduk bumi, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini dan makhluk-makhluk yang ada di langit akan memintakan ampun kepada orang-orang yang belajar ini, kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hatta al-hitani fil ma', sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Alangkah bahagianya orang seperti ini. Siapa lagi yang paling beruntung selain orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu? Sampai-sampai ikan yang ada di lautan jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka memintakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang memahami agama ini. Dan mereka menjadi pelita di tengah-tengah umat. Mereka itu ibarat bulan yang bercahaya, ibarat bulan yang terang, yang benderang, yang menyinari orang lain. Bukan hanya sekedar menyinari dirinya mereka sendiri, tapi menyinari orang lain, membawa orang lain ke arah petunjuk. Inilah dia orang-orang yang berilmu, ikhwan fillah. Dan satu lagi, ikhwan fillah, Nabi SAW menjelaskan kepada kita akan keutamaan mereka, bahwa mereka ini adalah pewarisnya para nabi. Mereka adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Mereka, para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Dan kita tahu, yang namanya warisan itu jatuh kepada orang yang paling dekat dari orang yang memberikannya. Maka orang-orang yang berilmu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka mewariskan ilmu dari Nabi SAW. Mereka adalah orang yang paling paham bagaimana Nabi SAW. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Maka seorang mukmin beruntunglah hidupnya ketika di dunia ini dia berusaha untuk mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, setelah dia mendapatkan ilmu tersebut, maka disitulah dia mulai beramal. Dia laksanakan amalan-amalan dengan petunjuk ilmu yang sudah dia pelajarin, yang berasal dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Dia tidak beramal sebelum mengetahui mana dalilnya, sebelum mengetahui mana ilmunya. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yang mereka beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka dengan apa? Dengan neraka. Allah ancam mereka dengan neraka. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah semuanya buruk. Dan Nabi SAW mengatakan, dan setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Maka berbanding terbalik dengan orang yang berilmu. Ketika dia berilmu, dia mendapatkan dari Al-Quran, dia mendapatkan dari hadis Nabi SAW, maka dia diberi jaminan, dia mendapatkan keutamaan, dia diberi kabar gembira dengan surga. Sedangkan orang yang tidak berilmu, yang tidak memahami dalil, yang dia beramal tanpa ilmunya,
maka dia akan diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seorang mukmin. Dia berilmu dan dia amalkan ilmunya tersebut. Dan yang ketiga, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah dia memiliki ini, setelah dia memiliki ilmu, setelah dia mengamalkan ilmunya, dia mulai menyampaikan kepada orang lain. Dia mulai menyampaikan kepada orang lain apa yang dia tahu. Dia mulai mendakwahkan itu semuanya dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah, dengan cara mau'izatil hasanah. Dan Nabi SAW ketika mendakwahkan orang-orang kafir bukan dengan cara kekerasan pertama sekali, bukan dengan cara fisik pertama sekali, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dan ini dakwah beliau kepada orang-orang kafir. Maka alangkah salahnya ketika ada seorang muslim, dia berdakwah dengan muslim yang lain tapi dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara kekerasan. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, peperangan baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah, ketika beliau berada di kota Mekah, maka beliau menyampaikan dakwah ini dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara bagaimana orang-orang kafir bisa membuka pikiran mereka. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang mukmin ketika dia sudah mengetahui ilmunya dan dia mengamalkannya, hendaknya dia sampaikan kepada orang lain, minimal kepada keluarganya, minimal kepada anak-anaknya, minimal kepada orang tuanya. Dan hendaknya ketika dia sampaikan tersebut jangan berlaku kasar, apalagi terhadap orang tua. Kemudian yang keempat, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, yang namanya dakwah tersebut, yang namanya menuntut ilmu tersebut, yang namanya beramal tersebut pasti akan ada gangguan-gangguannya. Akan ada rintangan-rintangan yang harus dia lewatin. Maka di sini dia bersabar. Karena dia tahu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, bahwa sabar itu akan membawa seseorang kepada kenikmatan. Bahwa sabar itu akan membawa seseorang kepada kesuksesan. Sebagaimana dia melihat Nabi SAW sabar dalam mendakwahkan ini. Selama 13 tahun di kota Makkah. Kemudian sisanya dia dakwahkan dari kota Madinah. Maka apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Kaum muslimin jumlahnya sangat banyak sekali. Yang mana di zaman dahulu jumlah mereka sedikit dan mereka lemah. Dan ini adalah buah kesabaran dari Nabi SAW. Demikian juga para sahabat-sahabatnya ketika mendakwahkan agama ini. Mereka tetap sabar dalam mendakwahkan agama ini. Maka mereka juga mendapatkan buah yang luar biasa nikmatnya. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dia tahu bahwa sabar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan saling bersabarlah kalian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar. Maka seorang muslim, seorang mukmin ketika hidupnya berada di 4 hal ini, maka jadilah dia manusia yang beruntung. Sebagaimana para nabi hidupnya berada di 4 ini. Mereka menuntut ilmu, mereka belajar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan wahyu, kemudian mereka amalkan apa yang mereka dapati tersebut. Kemudian setelah itu mereka dakwahkan kepada orang lain, kepada kaumnya, dan setelah itu mereka bersabar terhadap gangguan-gangguan yang mereka dapatkan. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya kita menjadi orang yang beruntung. Hendaknya kita menjadi manusia yang beruntung ketika banyak manusia berada di tengah-tengah kerugian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr. Dan inilah yang menunjukkan keberuntungan seseorang ketika dia berada di tengah-tengah orang yang rugi. Allah katakan wal asr, demi masa. Al-asr maknanya ad-dahr, al-umur, al-waqt.
Asar itu maknanya masa, zaman, waktu, ataupun usia. Allah bersumpah di sini dengan waktu, demi perjalanan waktu, demi pergantian zaman dari satu zaman ke zaman yang lainnya, demi usia yang Allah berikan kepada manusia, yang usia mereka berjalan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, yang mana adalah tempat terjadinya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tempat terjadinya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur. Maka sepanjang umur kita itu kita ada yang melakukan perbuatan baik, perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sepanjang umur kita juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan ini, wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Lihat ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan di sini. Kita tahu di tengah-tengah wabah sekarang ini, para dokter mengetahui kondisi bahaya yang mengancam, sehingga mereka memberikan peringatan. Mereka menyuruh kita untuk menggunakan masker, mereka menyuruh kita untuk menggunakan hand sanitizer, karena mereka mengetahui bahaya yang mengancam. Sedangkan kita enggak mengetahuinya. Ini di dunia, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingati kita, memberikan peringatan kepada kita demi masa. Sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Allah berikan kepada kita peringatan. Kalau manusia itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua jatuh di dalam kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di antara mereka ada orang-orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman di sini, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan keilmuan mereka, dengan ilmu yang mereka miliki, maka iman mereka semakin bertambah. Kemudian Allah katakan wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Amalan yang dikatakan amalan soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan ilmu. Adapun amalan yang tidak sesuai dengan ilmu maka bukan dikatakan amal soleh. Ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itulah amalan yang soleh. Adapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukanlah amal yang soleh. Meskipun orang lain, meskipun manusia menganggap itu baik, namun hakikatnya itu bukanlah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasau bil haqq. Setelah dia beramal, maka dia menasehati orang lain, saling memberikan nasihat. Kemudian setelah itu wa tawasau bis sabr. Dia dakwahkan kepada orang lain dan dia tahu akan rintangan-rintangan di dalam dakwah, rintangan-rintangan yang akan dia hadapin, baik dari orang tuanya, baik dari kakaknya, dari adiknya, dari abangnya, dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia mengetahui rintangan tersebut, maka dia sabar terhadap rintangan tersebut. Dia mengetahui bagaimana Nabi SAW di zaman dahulu bersabar dengan pedang-pedangnya orang-orang Quraisy. Kenapa aku tidak sabar dengan lisan-lisannya manusia yang ada di zaman ini, ketika mereka mencelaku, ketika mereka menghinaku, ketika aku mendakwahkan agama ini kepada mereka. Nabi saja sabar di tengah-tengah pedang mereka. Kenapa aku tidak sabar di tengah-tengah lisan mereka? Maka ini di ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah dia orang yang beruntung. Ketika empat ini berada di dalam kehidupan dia. Maka pantaslah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tentang surah Al-Asr ini. Imam Syafi'i mengatakan laula anzalallahu li khalqihim illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an semuanya, kecuali cuma satu surah ini saja untuk manusia, maka niscaya satu surah ini akan mencukupi kebutuhan mereka, mencukupi sebagai petunjuk untuk mereka.
Maksudnya mencukupi di sini ikhwan fillah bukanlah mencukupi syariat Allah Subhanahu wa taala sebanyak ini, enggak. Namun mencukupi ini sebagai bimbingan mereka bahwa hidup itu adalah belajar, menuntut ilmu syar'i, kemudian beramal, bekerja sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kemudian dakwahkan kepada orang lain, kemudian sabar terhadap gangguan dakwah tersebut. Maka inilah yang beruntung, dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang beruntung di tengah orang-orang yang mendapatkan kerugian dari apa yang ada pada diri mereka. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا الله على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Qiyam as-salat.